Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Hari ini aku masih semangat share video ke teman-teman semua, tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-temanku absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Tulis di kolom komentar ya, biar kita saling kenal dan saling akrab. Oke, videonya aku awali dari sini. Aku yang sedang bongkar-bongkar belanjaan bareng si bocil. Belanjaan yang aku pesan ke ibu warung. Jadi aku tuh jarang banget belanja yang ke pasar atau belanja ke tukang sayur. Aku tuh sering banget belanja sayuran atau menu harian tuh ya. Bahan-bahannya tuh suka pesen ke ibu warung yang deket rumah aku. Nggak tahu kenapa aku tuh lebih suka, seneng aja gitu beli sayuran tuh pesen ke si ibu warung yang deket rumah aku, padahal harganya tuh agak mahal sedikit sih dibanding di Amang Sayuran gitu loh. Tapi aku seneng aja pesen ke si ibu warung, soalnya orangnya tuh baik, deket, padahal kita tuh bukan saudaraan gitu ya, cuma tetangga, tapi orangnya tuh enak banget gitu. Kalau misalkan aku cerita-cerita itu, dia tuh welcome banget sama aku. Malah dia tuh suka ngasih nasihat, soalnya usianya tuh seusia mamahnya aku gitu. Mama aku kan nggak ada kerja di luar negeri. Nah, kalau misalkan aku cerita-cerita, curhat tuh suka ke si ibu warung, soalnya udah kayak ibu sendiri gitu. Semenjak mama aku kerja menjadi TKW beberapa bulan yang lalu, aku tuh jadi deket sama si ibu warung ini. Mama aku yang menjadi TKW setelah kepergian almarhum bapak. Iya, soalnya mau gak mau ibu aku tuh berangkat menjadi TKW ke luar negeri tuh. Soalnya masih ada 2 adik aku yang masih sekolah, yang masih perlu biaya gitu ya. Kalau misalkan aku sebagai anak yang kedua, biayain mereka tuh kayak gimana ya? Susah banget nih jelasinnya. Kalau misalkan sekedar jajan aja sih bisa, cuman kalau misalkan biaya buat sehari-hari tuh kan aku nggak bisa, aku juga gak kerja kan. Kalau misalkan biayain kan bingung juga, aku juga dikasih sama suami gitu kan, sepemberiannya suami gitu kan, jadi serba bingung, serba takut salah aku tuh gitu kan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, ini dia belanjaan aku yang tadi aku pesen ke si ibu warung. Aku tuh beli jengkol. Jengkolnya ini setengah kiloan. Jadi aku di sini mau bikin sambal jengkol. Ayo, siapa di sini yang suka dan doyan banget sama jengkol kayak aku? Aku tuh pemakan segala kan. Aku pernah cerita, mau jengkol itu mau pete itu aku suka banget, doyan banget. Selain jengkol atau sepi, jadi si jengkol itu di tempat aku sering disebut sepi, gak tahu kenapa. Aku juga beli labu siam, wortel, dan ebi udang kering atau ebi tawar ya teman-teman. Jadi si labu siamnya di sini mau aku tumis aja, tumis terus aku tambahin wortel dan tambahin ebi udang tawarnya.
Ini udah cocok banget sambal jengkol terus tambahin sama tumis labu siam. Pokoknya ini enak banget, cocok banget. Terus menu ini bakalan ngabisin nasi semejikom. Soalnya menu ini enak banget, apalagi di lidah aku yang suka sama jengkol tuh ini enak banget, Masya Allah. Oke, di tengah perjalanan aku potong-potong si labu siamnya. Ternyata di luar hujan deras ya teman-teman. Mengakibatkan dapur aku yang pada bocor. Sebenarnya pas aku bikin video ini di dapur tuh Masya Allah basah semua. Tapi nggak sempet aku videoin soalnya nggak sempet juga. Aku kan ngamanin kamera dulu ya teman-teman, takut si airnya itu kena ke kamera aku, nanti HP aku rusak deh. Terus nanti aku nggak bisa bikin konten. Aduh gimana dong. Hujan deras banget, emang enak buat tidur kayak si bocil. Nyenyak banget tidurnya, padahal ini hujan dibarengin sama petir juga loh. Petirnya itu yang gede-gede, tapi dia tuh nyenyak banget tidurnya. Oke teman-temanku, mohon maaf kalau misalkan dubbing kali ini agak berisik, soalnya aku dubbing di malam hari. Kebetulan si bocil tidur di siang hari itu lama banget, jadi pas malam hari sekarang tuh dia tuh sekitar jam 9 malam dia belum tidur. Mungkin udah kenyang kali ya tidur di siang hari, jadi jam segini belum pada tidur. Kayak Teteh Naila pun ini sama, belum tidur malah pada main, jadinya berisik deh. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik. Oke, balik lagi ke si labu siamnya. Di sini udah selesai aku potong-potong bentukan korek api ya teman-teman. Kemudian di sini juga aku potong-potong 2 buah wortel. Wortelnya aku potong-potong persis sekali kayak labu siam, bentukan korek api. Nah, kalau buat si labu siamnya di sini aku pakai 2 buah labu siam ukuran sedang. Terus aku pakai labu siamnya yang lebih muda. Jadi di sini nggak aku kupasin ya, teman-teman. Beda lagi kalau misalkan kalian pakai labu siam yang tua, kalian harus kupasin dulu. Soalnya tekstur kulitnya itu agak keras gitu ya. Jadi harus wajib kalian kupasin. Tapi di sini aku enggak, soalnya labu siamnya aku beli yang muda. Setelah si labu siam dan wortelnya aku potong-potong bentukan korek api, terus aku kasih garam supaya si getahnya itu keluar. Aku remas-remas si labu siam sama wortelnya sampai si labu siam dan wortelnya itu agak layu gitu ya, kayak agak lemes dan mengeluarkan air. Kemudian aku cuci bersih si labu siamnya, cuci bersih di air mengalir ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau rendam si ebi udang kering tawarnya. Rendam si ebi udang kering tawarnya itu pakai air panas. Kita diamkan sebentar sampai tekstur si udangnya itu nggak mengeras, agak mengembang. Setelah si ebinya direndam, lanjut kita cuci bersih ya. Oke, aku tinggalin dulu si ebi udang kering tawarnya. Di sini aku lanjut goreng jengkol yang udah aku cuci bersih tadi. Nah, buat bentukan si jengkolnya kayak gini aja ya teman-teman. Jadi kalau aku bikin sambal jengkol, jadi si jengkolnya aku suka kayak gini aja bentukannya gitu kan, nggak yang digeprek atau gimana, biar lebih simple aja kayak gini. Jadi satu buah jengkol itu bisa kita potong menjadi 3 bagian gitu ya, tapi tergantung ukuran jengkolnya juga. Kadang kalau misalkan jengkolnya yang gede, bisa kita potong-potong menjadi 4 bagian gitu ya, tergantung besar kecilnya ukuran si jengkol. Kalau buat bumbunya di sini aku pakai bumbu halus ya. Aku pakai 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 buah cabai keriting, 5 buah cabai rawit dan setengah buah tomat. Kemudian aku blender semua bumbunya. Aku blender si bumbunya, blender kasar aja ya supaya ada kesan kayak diulek gitu. Aku tambahin air sedikit supaya gampang ngehalusinnya ya. Nah, ini dia si bumbunya udah selesai aku blender. Kemudian di sini aku mau lanjut tumis aja si bumbunya. Aku tumis si bumbunya ini sampai matang dan tanak, supaya nanti si bumbunya ini gak gampang basi ya. Aku masak si bumbunya ini agak lama, soalnya aku tadi ngehalusinnya pakai sedikit air ya teman-teman. Jadi aku hilangin dulu si airnya. Kemudian aku masak lagi sampai si bumbunya ini benar-benar tanak. Nah, sambil nunggu si bumbunya tanak, di sini aku mau siapin bumbu buat si tumis labu siam ebi udang tawarnya. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Terus aku pakai 1 buah cabai merah besar dan aku buangin si bijinya supaya nggak pedes.
Ya seperti biasa supaya nanti bisa dimakan barengan sama si bocil. Aku tambahin juga setengah buah tomat, sisa tadi bumbu si sambal jengkol. Aku pakai kan setengah yang tadi ya. Jadi ada sisanya lagi setengah. Nah, aku mau pakai buat si labu siamnya. Sayang kan kalau misalkan dibuang gitu. Jadi aku gunain aja buat tumis si labu siamnya. Kemudian di sini juga aku pakai lengkuas ya. Lengkuasnya aku geprek dulu. Ini buat lengkuasnya secukupnya aja. Oke, balik lagi ke si sambal jengkolnya. Si bumbunya ini udah mateng. Airnya juga udah menyusut. Kemudian aku mau tambahkan 1 bungkus terasi ABC. Wanginya ini sedap banget, Masya Allah. Pokoknya bakalan kalap nasi. Oke, habis itu aku mau masukin si jengkol yang udah aku goreng ya teman-teman. Nah, buat si jengkolnya sendiri aku goreng dulu. Kenapa? Karena biar teksturnya itu lebih kenyal, lebih empuk, pulen, enak pokoknya ya. Tapi ada juga proses masak si jengkol itu direndam dulu semalaman, ada yang direbus dulu, ada juga yang langsung aja dimasak gitu ya. Kalau aku lebih suka digoreng dulu. Jadi menurut aku kalau si jengkolnya digoreng dulu itu jadi lebih empuk, lebih kenyal, dan lebih pulen. Enak pokoknya. Oke, si jengkolnya aku tambahkan garam, kaldu ayam, dan gula merah. Jadi kalau misalkan kalian bikin sambal jengkol itu jangan di skip si gula merahnya. Soalnya ini yang membuat sambal jengkol lebih enak ya. Tapi kalau kalian gak punya gula merah atau gula aren, kalian bisa pakai gula pasir ya. Kemudian buat si jengkolnya aku tambahkan 100 ml air. Aku masak lagi si jengkolnya sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, biar masaknya cepat selesai, di kompor sebelah aku mau numis si labu siamnya. Aku tumis bawang putih, bawang merah, kemudian aku masukin si cabai merah besar dan lengkuas juga. Tumis si bumbunya ini sampai layu dan harum ya. Kemudian aku masukin ebinya. Nah, kita tumis lagi, oseng-oseng lagi sampai si ebinya ini agak setengah matang. Setelah itu, aku masukin si labu siam sama wortelnya. Aku aduk-aduk sampai si labu siam dan wortelnya ini setengah layu dan mengeluarkan air ya. Kemudian habis itu aku masukin tomat juga dan aku aduk-aduk lagi si labu siamnya. Oke, jadi sampai di menit ke-12 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku sambil ngapain aja? Udah pada masak belum? Udah pada makan kah? Kalau belum, yuk sini aku temenin, soalnya aku juga masih ada kerjaan masak si sambal goreng jengkol dan tumis labu siamnya. Ini menu yang cocok klop banget disatuin, ini enak banget ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua pas lihat video aku udah pada masak ya. Jadi nonton videonya ini bisa sambil santai, bisa sampai selesai juga nontonnya. Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton video aku, udah mampir. Terima kasih banyak. Oke, aku balik lagi ke si labu siamnya. Si labu siamnya kebetulan di sini udah layu ya dan udah mengeluarkan air, dan di sini aku mau tambahkan air juga, kurang lebih 100 ml air. Nggak lupa juga aku tambahin kayak garam, gula, dan kaldu ayam secukupnya aja. Pokoknya buat garam, kaldu ayam, gulanya bisa disesuaikan sama selera kalian masing-masing. Soalnya tiap orang pasti beda selera. Dan aku masak lagi si labu siamnya sampai matang dan airnya sedikit menyusut. Jangan lupa ya dites rasa terlebih dahulu. Kalau semuanya udah pas, baru kita matikan api dan sajikan. Nah, kebetulan si labu siamnya ini udah enak, bumbunya udah pas, jadi aku matikan aja apinya dan mau langsung aja aku sajikan di piring saji. Dan ini dia menu harianku hari ini, ada sambal jengkol dan tumis labu siam wortel, ebi udang kering tawar ya. Aduh kepanjangan kayaknya nama masakan aku ini. Boleh kalian kasih nama masakan aku hari ini ya, kayak labu siam apa gitu namanya. Yang pasti masakan aku hari ini nikmat banget, cocok banget. Ini sambal jengkol sama tumis labu siam, ebi udang kering tawarnya. Pokoknya ini enak banget, bakalan kalap nasi kalau kalian cobain masakan aku hari ini. Pokoknya wajib recook di rumah, ini enak banget aslian, aku nggak bohong.
Oke, sambal jengkol dan tumis labu siamnya udah selesai aku masak. Sekarang tinggal aku makan ya teman-teman. Tapi sebelum makan aku nggak lupa baca doa dulu ya. Biar makannya lebih nikmat dan berkah barokah. Amin ya Allah. Oke, di sini aku lanjut makan. BTW buat si bocil udah aku suapin terlebih dahulu ya. Biar dia nggak gangguin aku. Oh iya teman-teman, aku makan pakai tangan kanan ya. Seperti biasa kalau aku makan biar kameranya pas, aku ngambil videonya ini pakai kamera depan. Soalnya kalau pakai kamera belakang tuh susah banget buat ngepasinnya, nggak bisa ngukur gitu akunnya ya. Jadi ketika aku makan kayak gini tuh aku selalu ambil video pakai kamera depan biar aku bisa lihat gitu kan, pas atau enggak ini muka aku di kamera gitu kan. Oke, aku tahu aku makan enggak di meja makan ya teman-teman, soalnya aku enggak punya meja makan. Alhasil aku makan pakai tempat kue kayak gini, toples besar buat kue gitu. Soalnya aku nggak punya meja makan, jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi meja makannya aduh jauh dari kata estetik. Soalnya bukan nggak mau estetik ya teman-temanku sayang, aku tuh mau banget estetik, tapi mau estetik itu harus dengan biaya yang cukup lumayan ya. Jadi nggak apa-apa kita gunain barang yang ada aja, kita manfaatin barang yang ada buat ngonten. Oke, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bantu subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aku akhiri dulu ya videonya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.